Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hariski. NIM saya 2255201164. Di sini saya akan membacakan presentasi saya yang berjudul IT Forensik dengan dosen pengampunya Bapak Alim Hardiansyah. Selanjutnya, pengertian dari IT forensik adalah suatu disiplin ilmu dan praktik investigasi yang berkaitan dengan pengumpulan analisis dan interpretasi bukti digital atau elektronik untuk menyelidiki kejahatan komputer, pelanggaran keamanan informasi atau masalah hukum yang melibatkan teknologi informasi. Pentingnya IT forensik dalam dunia teknologi itu ada 10. Yang pertama, investigasi keamanan, penyidikan kriminal, pemulihan data, pencegahan insiden di masa depan, perlindungan hak kekayaan intelektual, kepatuhan hukum, pengelolaan risiko, penegakan hukum, pemahaman terhadap ancaman, dan pemulihan bisnis. Selanjutnya, peran IT forensik dalam penegakan hukum adalah ada pengumpulan bukti digital, analisis forensik, menyusun laporan forensik, menentukan keabsahan bukti di pengadilan. Selanjutnya ada identifikasi pelaku kejahatan, kerjasama dengan pihak berwenang, pencegahan dan perlindungan masa depan, dan menangani kejahatan cyber. Dan yang selanjutnya adalah identifikasi bukti. Identifikasi bukti dan pengumpulan bukti elektronik merupakan langkah kritis dalam proses investigasi IT forensik. Yang pertama dilakukan adalah pemahaman tujuan dan lingkup investigasi, kedua penyelidikan awal, ketiga identifikasi sumber potensial, terus preservasi bukti, dan ketentuan hukum dan etika, validasi dan verifikasi bukti, pencatatan setiap langkah, pengumpulan bukti, kendalikan akses, dan dokumentasi pelapor awal. Selanjutnya adalah preservasi bukti. Langkah-langkah dalam proses investigasi IT forensik menjaga integritas dan keaslian bukti adalah kritis karena mempengaruhi keabsahan dan keandalan informasi yang ditentukan selama penyelidikan. Yang pertama dilakukan adalah kepatuhan hukum, ketertarikan hukum dan etika, bukti di pengadilan, pertanggungjawaban dan akuntabilitas, pencegahan pencemaran bukti, analisis forensik yang akurat, kepercayaan stakeholder, kualitas laporan forensik, dan penggunaan bukti di masa depan. Selanjutnya adalah analisa bukti. Yang terakhir, analisa bukti adalah tahap kunci dalam proses investigasi IT forensik. Yang pertama dilakukan adalah identifikasi tujuan analisa, pemahaman konteks, pengelompokan dan klarifikasi data, validasi integritas bukti, rekonstruksi kejadian, penggunaan alat analisis forensik, pengenalan pola dan anomali, pencarian bukti tambahan, analisa malware jika diperlukan, analisa log dan jejak digital, selanjutnya pembuatan timeline, korelasi bukti, penyusunan kesimpulan, penyusunan laporan analisis, dan yang terakhir adalah konsultasi dengan pihak berwenang atau penegakan hukum apabila itu diperlukan. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis kejahatan digital adalah yang pertama itu malware. Malicious software adalah kategori luas yang mencakup berbagai jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merugikan atau merusak sistem data atau pengguna. Berikut ada beberapa jenis malware yang umumnya dikenal. Yang pertama adalah virus, yang kedua adalah worm, yang ketiga adalah trojan, 4 spyware, 5 adware, 6 ransomware, 7 keylogger, 8 rootkit, 9 logic bomb, dan yang terakhir adalah botnet. Yang selanjutnya adalah dari jenis-jenis kejahatan digital adalah phishing. Adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak sah untuk memperoleh informasi sensitif atau data pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Modus operandi umum melibatkan pengiriman pesan atau email palsu yang meniru lembaga keuangan, situs web e-commerce, atau layanan online populer lainnya. Beberapa tanda yang dapat membantu mengenali upaya phishing melibatkan adalah yang pertama adalah tautan yang mencurigakan. Periksa tautan dari email tersebut. Tautan mungkin terlihat asli pada penaruh pertama, tetapi bisa mengarah pada situs palsu yang diperiksa lebih lanjut.
Yang kedua adalah bahasa yang mengancam atau mendesak. Yang ketiga itu permintaan informasi pribadi. Yang keempat adalah kesalahan tata bahasa atau ejaan. Yang kelima adalah pengecekan keabsahannya. Dan yang selanjutnya adalah dari jenis kesehatan adalah serangan DOS atau DDoS, Denial of Service atau Distributed Denial of Service. Merupakan jenis serangan yang bertujuan untuk menciutkan layanan pada sistem atau pada alamat IP tertentu. Untuk melindungi server atau alamat IP Anda dari serangan DOS atau DDoS, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah memilih layanan antidote yang berkualitas, terkemuka, dan telah dipercaya oleh banyak pelanggan lainnya. Contoh layanan antidote yang bisa Anda coba adalah AWS Shield, Google Cloud Armor, atau Cloudflare. Yang kedua adalah mengimplementasikan rate limiting. Menggunakan teknik rate limiting untuk membatasi jumlah request yang masuk ke server atau alamat IP Anda. Yang ketiga adalah menggunakan protokol khusus. Menggunakan protokol khusus seperti DDoS Coordinate, Attack Response Team, atau CART yang telah dirancang untuk mengatasi serangan DOS dan DDoS. Yang keempat, mengoptimalkan network. Melakukan pemeliharaan terus-menerus pada network yang digunakan oleh server atau alamat IP Anda. Yang kelima adalah menjaga kerahasiaan akun. Selalu menjaga kerahasiaan akun Anda baik pada layanan antidote domain atau server. Dengan begini, Anda dapat mengurangi risiko terjadinya serangan yang menggunakan informasi akun Anda. Yang selanjutnya adalah peran IT dalam keamanan informasi. Investigasi insiden keamanan. IT forensik melakukan peran krusial dalam membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon kejadian keamanan. Berikut adalah cara IT forensik membantu dalam investigasi insiden keamanan. Yang pertama adalah pengumpulan bukti, analisis forensik, identifikasi pelaku, pemulihan data, analisis jejak digital, rekonstruksi insiden, kerjasama dengan penegak hukum, dan penyidikan keterlibatan internal. Yang kesembilannya adalah pencegahan insiden masa depan. Yang kesepuluh adalah pendokumentasian dan pelaporan dari semua yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya adalah peran IT forensik dalam keamanan informasi adalah pencegahan kejahatan berbasis IT forensik melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi aktivitas kejahatan komputer. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil berdasarkan temuan IT forensik. Yang pertama adalah pemantauan sistem, terus audit dan logging. Yang ketiga, pengaturan hak akses, inskripsi data, patch dan update sistem, pelatihan pengguna, penanganan kejadian keamanan, pengawasan perilaku penggunaan, backup dan pemulihan data, kerjasama dengan pihak eksternal. Terus alat IT forensik. Yang biasanya dipakai oleh IT forensik adalah beberapa alatnya. Yang pertama adalah Ncase, merupakan salah satu platform forensik yang sangat umum digunakan di dunia investigasi digital dan IT forensik. Berikut beberapa ciri khas dan fungsional utama yang dimiliki oleh Ncase. Yang pertama adalah acquisition dan imaging. Ncase memungkinkan profesi forensik untuk mengakuisisi data dari berbagai perangkat dan sumber termasuk hard drive, USB drive, dan perangkat penyimpanan lainnya. Yang kedua adalah analisis dan examination. Platform ini menyediakan lingkungan analisis forensik yang kuat untuk memeriksa bukti digital. Yang ketiga adalah keyword dan artifact search. Ncase mendukung pencarian berbasis kata kunci dan analisis artefak untuk mengidentifikasi informasi kritis yang dalam bukti digital. Yang keempat adalah timeline analysis. Yang kelima data carving. Yang keenam having and verification. Fitur carving digunakan untuk memastikan integritas bukti digital dengan membuat hash dari file yang membandingkan dengan hash yang diharapkan. Yang ketujuh, reporting. Kedelapan, integration with other tools. Yang kesembilan, remote forensic. Yang kesepuluh, mobile forensic. Dan yang selanjutnya adalah AutoSpy, merupakan salah satu alat sumber terbuka atau open source yang digunakan untuk analisis forensik digital. Berikut beberapa fitur karakteristik utama AutoSpy adalah user-friendly interface, platform cross, image and file analysis, keyword search, timeline analysis,
hash analysis, registry analysis, keyword highlighting. Yang ke-9 file carving, 10 artifact analysis, 11 reporting, 12 plugin system, yang ke-13 integration with other tools. Dan yang terakhir alat dari IT forensik adalah Wireshark. Adalah salah satu alat analisis paket jaringan yang paling populer dan powerful. Berikut adalah beberapa fitur utama dari Wireshark. Yang pertama adalah pemantauan dan penangkapan paket. Yang kedua, dukungan untuk berbagai protokol yang termasuk dalam protokol TCP, UDP, IP, dan lain-lain. Yang ketiga, antar mengungkap penggunaan grafis atau GUI. Yang keempat, filtering dan searching. 5, pemrosesan decoder paket. Yang keenam, analisis statistik jaringan. Yang ketujuh, rekonstruksi upstream. Yang kedelapan, pemfilteran pada layar-layar protokol. Yang kesembilan, VoIP analisis. Yang 10, grafik dan diagram. 11, plugin dan ekstensi. Baiklah, yang selanjutnya adalah proses investigasi IT forensik. Yang pertama itu pengumpulan informasi awal. Langkah-langkah yang diperlukan adalah pemantauan sistem, audit dan logging, pengaturan hak akses, inskripsi data, patch dan update sistem, pelatihan pengguna, penanganan kejadian keamatan, pengawasan perilaku penggunaan, backup dan pemulihan data. Yang terakhir adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Yang keduanya adalah pengamatan dan analisis. Yang pertama dilakukan adalah pengumpulan informasi, analisis tempat kejadian, analisis waktu kejadian, analisis saksi mata, analisis motif dan tujuan, analisis modus operasi atau MU. Yang selanjutnya koordinasi dengan pihak terkait, penggunaan teknologi, pemantauan media sosial, dan hasil dokumentasinya. Dan yang selanjutnya adalah penyusunan laporan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah ringkasan eksekutif, tujuan dan lingkup, metodologi penyelidikan, temuan utama, analisis forensik, kesimpulan, rekomendasi, pencegahan dan perbaikan, implikasi hukum dan etika, risiko dan dampak, pelaporan dan dokumentasi tambahan. Yang terakhir dari ringkasan saran. Yang selanjutnya adalah tantangan dalam IT forensik itu adalah pertama adalah rapid technological change. Menciptakan beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga efektivitas dan relevansi dalam penyelidikan forensik. Berikut adalah beberapa perkembangan teknologinya adalah yang pertama perubahan perangkat lunak dan perangkat keras, ketersediaan alat forensik yang tepat, kompleksitas computing dan virtualisasi, pemulihan dan perlindungan data yang canggih, heterogenitas sumber data, pelanggaran privasi dan kepatuhan, teknologi anti forensik, dan yang terakhir adalah kurangnya tenaga ahli. Dan yang selanjutnya adalah inskripsi, merupakan teknik keamanan yang merupakan algoritma kriptografi untuk melindungi informasi baik saat berada dalam penyimpanan maupun selama pengiriman. Berikut ada beberapa tantangan inskripsi adalah yang pertama akses terbatas ke data terinskripsi, kompleksitas dekripsi, yang ketiga manajemen kunci, yang keempat inskripsi end-to-end, yang kelima inskripsi di tingkat perangkat, keenam pemilihan data dari media yang terinskripsi, 7 teknologi inskripsi yang perlu dikembangkan. Dan yang terakhir ada tindakan penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur forensik atau upaya untuk menyembunyikan atau mengubah bukti dapat membuat penyelidikan lebih rumit. Berikut beberapa tantangan yang muncul adalah penghancuran atau modifikasi bukti, penghapusan log aktivitas, penggunaan alat anti forensik, tindak menjalankan kebijakan keamanan, ketidakpatuhan terhadap prosedur investigasi, kesulitan mendapat kerjasama pengguna, kesulitan dalam memantau aktivitas pengguna. Terus etika dalam IT forensik adalah etika dalam bidang IT forensik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kepercayaan publik dan memastikan bahwa informasi sensitif diperlukan untuk integritas dan keadilan. Berikut beberapa poin mengenai pentingnya etika dalam IT forensik. Yang pertama adalah keberlanjutan kepercayaan publik, perlindungan hak individu, ketelitian dan kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.
Dan konsekuensi dari pelanggaran etika adalah kehilangan kepercayaan, kerugian reputasi profesional, tuntutan hukum, dan dikeluarkan dari keanggotaan profesional. Sanksi yang mungkin dihadapi oleh seorang ahli forensik adalah penghentian atau pemecatan, denda atau ganti rugi, sanksi profesional, pencabutan sertifikat atau lisensi. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa mendapat kasus studi dari beberapa kasus. Yang pertama adalah kasus studi mengenai serangan terkenal pada Sony PlayStation Network atau PSN pada tahun 2011 adalah salah satu contoh menunjukkan pentingnya investigasi forensik dalam mengungkapkan dan menangani insiden keamanan informasi. Tanggal serangannya adalah dalam bulan April 2011, kerugiannya adalah informasi pribadi termasuk nama, alamat, email, tanggal lahir, dan data finansial seperti nomor kartu kredit, potensial diretas. Dampaknya adalah PSN dinonaktifkan, jaringan offline selama beberapa minggu, reputasi Sony terganggu, dan kerugian finansial signifikan. Investigasi forensik yang dilakukan adalah deteksi awal, isolasi sistem, analisis forensik sistem, pemulihan data, kerjasama dengan pihak eksternal, dan peninjauan kebijakan keamanan. Temuan dan hasilnya adalah jejak pelaku. Melalui analisis forensik, ahli keamanan berhasil mengidentifikasi jejak digital pelaku dan langkah-langkah yang diambil selama serangan. Yang kedua adalah kronologi serangan. Dengan menggunakan data forensik, para ahli dapat membuat kronologi serangan, mengidentifikasi titik masuk, dan memahami bagaimana serangan tersebut berkembang. Yang ketiga adalah keterbatasan keamanan. Investigasi forensik mengungkapkan beberapa keterbatasan keamanan dan kebijakan yang ditentukan pada jaringan PSN yang kemudian menjadi fokus perbaikannya. Dan kasus studi yang kedua adalah kasus Stuxnet Worm, adalah salah satu yang menonjol dalam sejarah keamanan cyber yang melibatkan penggunaan IT forensik untuk melacak dan memenuhi penyebaran serta dampak dari worm ini. Tanggal penemuannya adalah pada tahun 2010. Tujuannya adalah menargetkan infrastruktur nuklir Iran dan mengganggu program pengayaan uranium mereka. Yang dampaknya adalah kerusakan pada sejumlah besar sistem SCADA, memperlambat program nuklir Iran. Investigasi forensik yang dilakukan adalah deteksi awal, rekayasa balik atau reverse engineering, penggunaan jejak digital, identifikasi vektor penyebaran, jejak komunikasi, dan pemahaman kerentanan yang disasar. Temuan dari hasil tersebut adalah kompleksitas worm. Stuxnet terbukti sangat kompleks dengan menggunakan serangkaian teknik penyebaran eksploitasi, kerentanan, dan modul payload yang sangat canggih. Yang kedua adalah identifikasi pembuat dan motivasi. Melalui analisis forensik, pihak keamanan dapat mengidentifikasi pembuat Stuxnet dan mengaitkan dengan kepentingan negara tertentu. Dalam hal ini, Stuxnet dianggap sebagai serangan negara. Yang ketiga adalah efek pada sistem SCADA. Forensik membantu dalam pemahaman dampak langsung Stuxnet miliki terhadap sistem SCADA, termasuk kerusakan fisik dan penurunan kinerja. Konsekuensi pembelajaran dari kasus studi yang di atas adalah yang pertama itu dari Sony PlayStation pada tahun 2011 adalah peningkatan keamanan, kerugian reputasi, penggantian identitas dan komunikasi dengan pengguna, pengembalian tindakan hukum. Dan konsekuensi dan pembelajaran dari kasus kedua Stuxnet adalah peningkatan keamanan sistem industri, kolaborasi internasional, dan perkembangan keahlian forensik. Nah, yang selanjutnya adalah peran kecerdasan buatan atau AI dalam forensik. Yang pertama adalah analisis data masif, pendeteksian dan pencegahan serangan cyber, pemulihan dan identifikasi data, analisis jejak digital, profil pelaku dan prediksi perilaku, pengembangan alat forensik, optimasi proses investigasi. Selanjutnya adalah tantangan forensik dengan perangkat terhubung. Yang pertama, keterbatasan standar forensik IoT, keanekaragaman perangkat dan platform, volume data yang besar, keterbatasan daya dan sumber daya, privasi dan kepemilikan data. Yang terakhir adalah kurangnya standar identifikasi unik. Yang ketujuh, kerentanan keamanan. Kedelapan, keterlibatan pihak ketiga. Kesembilan, integrasi data dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah kesulitan mengumpulkan
bukti digital. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan dalam era digital yang terus berkembang, keamanan informasi menjadi kunci utama bagi keseluruhan ekosistem teknologi. IT forensik muncul sebagai pilar esensial dalam melindungi data, mengidentifikasi serangan, dan merespon insiden keamanan melalui integrasi teknologi, keahlian analisis, dan kerjasama lintas disiplin. IT forensik tidak hanya menjadi respon terhadap insiden, tetapi juga fondasi untuk keamanan informasi yang berkelanjutan dan efektif. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.